Kabar mengejutkan datang dari sosok Yai Mim yang meninggal dunia saat berada dalam tahanan. Peristiwa ini pun langsung menyita perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi. Banyak yang bertanya-tanya apa sebenarnya penyebab kematiannya. Yai Mim merupakan dosen di lingkungan kampus Islam UIN di Malang, mengajar bidang filsafat dan tasawuf, lahir di Blitar, Jawa Timur, dikenal berasal dari keluarga religius. Nama Yai Mim ramai dibicarakan karena berseteru dengan tetangganya Nurul Sahara. Konflik disebut berkaitan dengan lahan atau tanah wakaf. Pertengkaran mereka direkam dan diunggah ke TikTok lalu viral. Publik sampai terbagi jadi dua kubu yang saling mendukung. Teka-teki mengenai meninggalnya Muhammad Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim di Mapolresta Malang Kota akhirnya menemui titik terang. Berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh tim ahli medis, penyebab kematian mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut mengarah pada kondisi gangguan pernapasan berat. Gangguan pernapasan berat adalah kondisi ketika paru-paru tidak mampu memasok oksigen yang cukup ke tubuh atau mengeluarkan karbon dioksida dengan baik. Dalam medis, kondisi ini bisa berkembang menjadi gagal napas. Gagal nafas akut terjadi saat paru-paru tidak mampu memasok oksigen atau membuang karbon dioksida dengan baik. Kalau tidak segera ditolong, nyawa bisa hilang dalam hitungan menit. Penyebab umum. Beberapa kondisi yang sering memicu gangguan napas berat. Yang pertama, infeksi paru, seperti pneumonia dan tuberkulosis TBC. Paru-paru terisi cairan hingga oksigen sulit masuk. Pneumonia, atau yang sering disebut dengan paru-paru basah, adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi di jaringan paru. Penyakit ini dapat menyebabkan radang pada jaringan paru dan menyebabkan gangguan difusi oksigen. Orang yang memiliki pneumonia perlu dirawat inap jika satu, gangguan penyerapan oksigennya sangat berat, ditandai dengan napasnya menjadi cepat, hingga lebih dari 30 kali per menit, atau saturasi oksigen turun hingga di bawah 92%. Yang kedua, jika radangnya sangat berat dan menyeluruh, ditandai dengan lemas, tekanan darah turun, hingga penurunan kesadaran. Yang ketiga, jika lesi atau radang pada parunya yang ditandai dengan putih-putih pada foto toraks telah mengenai dua sisi paru. Kedua, penyakit paru kronis. Seperti penyakit paru obstruktif kronis dan asma berat, saluran napas menyempit atau rusak. PPOK, ya, penderita paru obstruktif kronis. Suatu kondisi di mana seseorang mengalami peradangan atau perusakan saluran napas dan paru-paru, ditandai dengan sesak napas yang berkepanjangan, batuk-batuk, bahkan ada bengek ya, yang tak kunjung sembuh. Ketiga, masalah jantung. Seperti gagal jantung, cairan bisa menumpuk di paru-paru. Saya sudah jelaskan kenapa jantungnya cepat, karena dipacu memang. Kalau ini kalau belum diobati ya, jadi jantungnya kerja lebih cepat. Ya, kemudian nafasnya pasti biasanya juga cepat, karena memang sesak nafas. Ya, kemudian ada tanda-tanda dari pembengkakan, tadi penumpukan cairan. Ya, kalau dokternya periksa di paru-parunya terdengar suara cairan. Kalau periksa di jantungnya terdengar suara jantungnya tidak normal. Periksa di perutnya teraba ada cairan sini. Atau kakinya juga kelihatan bengkak. Tidak perlu dokternya, pasiennya juga bisa lihat kakinya bengkak. Nah itu dari pemeriksaan fisik sudah bisa kelihatan beberapa tanda gagal jantung. Keempat, penyakit berat lain. Seperti kanker paru, infeksi berat atau sepsis, dan cedera dada. Gejala gangguan pernapasan berat. Segera waspada jika muncul sesak napas berat, napas cepat atau dangkal, bibir atau ujung jari kebiruan. Dada terasa berat atau nyeri, sulit bicara karena kehabisan napas, linglung atau penurunan kesadaran. Ini kondisi darurat medis. Kenapa berbahaya? Karena otak dan organ tubuh butuh oksigen. Kekurangan oksigen bisa menyebabkan kerusakan otak, henti napas, hingga kematian. Penanganannya biasanya membutuhkan oksigen tambahan, obat-obatan, nebulizer, dan ventilator atau alat bantu napas pada kasus berat. Untuk pencegahannya, tidak merokok, vaksinasi seperti flu atau pneumonia, jaga daya tahan tubuh, segera obati infeksi saluran napas. Jadi, gangguan pernapasan berat adalah kondisi serius, bisa berkembang menjadi gagal napas. Gejala sesak berat harus segera ditangani. Setelah rangkaian visum tuntas dilakukan sekitar waktu maghrib, jenazah Yai Mim tidak lagi disemayamkan di Malang. Pihak kepolisian langsung memfasilitasi pemulangan jenazah ke kampung halamannya di Kabupaten Blitar. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Yai Mim. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan.